Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar tematik? Bersama saya, Pak Dery, belajar tematik di mana saja dan kapan saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kelas 6, tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. 3. Melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Dan 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. Dan yang kelima, melalui kegiatan praktek berkelompok, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Mari kita mulai pembelajarannya. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya, benar. Orang-orang yang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Kedua, apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Pernah. Saat rumahku dijadikan tempat rapat bulanan RT, saya membantu ayah menata ruangan untuk tempat rapat dan membantu ibu menyiapkan hidangan. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mampu mengkoordinasikan kegiatan rapat, menampung pendapat, mengatur kegiatan rapat, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang keempat, menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan manajemen yang baik, kemampuan memecahkan masalah, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Dan yang kelima, apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Ya, saya ingin menjadi pemimpin. Alasan saya ingin menjadi pemimpin adalah saya bisa melakukan perubahan dengan cepat, sesuatu yang menurut saya kurang baik dengan saya menjadi penggerak atau pelopor utama. Langkah awal yang saya ambil untuk mempersiapkan diri saya menjadi pemimpin adalah belajar dengan giat dan tekun beribadah, serta berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan sekitar, mengembangkan sikap toleransi, dan sebagainya. Ayo membaca. Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga.
Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktekkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu, misalnya satu RT, RW, atau desa. Siapa ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu? Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian, ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok lain. Jadi silahkan kalian mengamati di tempat tinggal kalian. Silahkan berkelompok, boleh di satu RW, satu RT, satu RW, ataupun satu desa. Yang pertama, lingkunganku.
Silahkan dipilih tingkat RT, RW, atau desa. Kemudian nama pemimpin di lingkunganku. Jadi kalau tingkat RT berarti nama pemimpinnya adalah ketua RT. Jika RW, nama pemimpinnya adalah ketua RW. Kemudian yang terakhir kegiatan yang dipimpin. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di RT tersebut atau di RW yang dipimpin oleh ketua RT atau ketua RW. Silahkan ditulis pada lembar kertas. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT sang pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Ya, benar sekali, Ibu Erika. Siapa pendengar pidato? Warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Ibu Erika seorang yang ramah, bersahaja, dan berwibawa. Beliau adalah pengayom masyarakat dan mampu memimpin warga desa sehingga menjadi kampung percontohan. Ayo berdiskusi. Dalam bacaan Ibu RT sang pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Tuliskan pada selembar kertas. Tempat pidato adalah di balai desa, kemudian suasana saat pidato aman, tertib, dan berjalan lancar. Warga mendengarkan pidato dengan seksama. Ayo mencoba. Berdasarkan pidato yang pada bacaan Ibu RT sang pemersatu, lengkapi bagan berikut. Konsep pidato. Yang pertama, menentukan tema. Temanya adalah rencana program Posyandu. Kemudian pembicaranya tadi adalah Ibu Erika. Kemudian pendengarnya warga Kampung Sehat Melati. Kemudian tepatnya di Balai Desa Sehat Melati. Kemudian urutan isi pidato, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, memotivasi warga Kampung Sehat Melati. Kemudian menjelaskan pentingnya kesehatan. Yang keempat, mengajak peran serta seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima adalah penutup. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya. Ya, ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada masa pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian ciri yang kedua pada masa kanak-kanak, suara belum membesar. Setelah masa pubertas, suara jadi membesar. Yang ketiga, masa kanak-kanak belum tumbuh jangkung. Dan masuki masa pubertas, tumbuh jakun. Dan yang keempat, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Dan setelah memasuki masa pubertas, mulai tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh.
Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Dan yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Ayo berkreasi. Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas. Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas. Coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Jadi silahkan merancang rencana karya. Yang pertama, jenis karya. Contohnya jenis karyanya berupa poster. Bahan dan alat yang disiapkan untuk membuat poster yaitu kertas karton putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Selanjutnya, isi dalam karya yang akan kamu buat, contohnya tentang perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas, dalam bentuk tulisan singkat dan gambar pendukung. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.